Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuri Sirait, NIM 0201181023 dari kelas AS 5A. Di sini saya akan membacakan isi makalah saya yang berjudul Mediasi. Pertama adalah pengertian mediasi, landasan hukum mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi atau bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu mediare, yang berarti di tengah atau berada di tengah. Karena orang yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah atau menengahi orang yang bertikai. Dari segi terminologi atau istilah, terdapat banyak pendapat mengenai pengertian mediasi. Di antara definisi-definisi dari mediasi adalah sebagai berikut. Mediasi adalah proses negosiasi, penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak atau imparsial bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Menurut Syahrial Abbas, seperti yang dikutip oleh Rahmat, menjelaskan bahwa mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga atau mediator yang menjabatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. 2 dasar hukum mediasi. Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. 1. Pasal 130, Pasal 154, 13A. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak belum datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai yang kemudian direvisi oleh Perma Nomor 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya adalah mediasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang pertama, mediasi litigasi atau di dalam pengadilan. Setiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seseorang atau beberapa orang atau pihak penggugat terhadap seseorang atau beberapa orang lain atau pihak tergugat. Yang menurut pihak penggugat ada hak-haknya yang telah dianggar oleh pihak tergugat, atau ada kewajiban tergugat kepada penggugat yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Penggugat karena telah berkali-kali meminta haknya kepada tergugat tidak juga berhasil, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan hakim dapat mengembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat memenuhi kewajibannya. Kemudian, hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan hakim atau orang lain di luar pengadilan. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian penuh dari pimpinan pengadilan antara lain. Yang pertama, telah memiliki daftar mediator. Yang kedua adalah menyediakan tempat untuk pelaksanaan mediasi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, para pihak dapat didampingi oleh penasihat hukum. Para pihak wajib menghadap kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kesepakatan hasil mediasi ditandatangani oleh para pihak dan dapat dikukuhkan majelis hakim sebagai akta perdamaian. Mediator dapat melakukan kaukus. Mediator dengan kesepakatan para pihak dapat mengundang ahli. Jika mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan. Selanjutnya adalah mediasi non-litigasi atau di luar pengadilan. Mediasi non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan.
Pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi perkara di luar pengadilan dapat juga dilakukan melalui badan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi. Hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai litigasi swasta, di mana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim, tetapi seseorang arbiter. Yang pertama, arbitrase relatif lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh ditangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim yang memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga boleh menolak penunjukan tersebut. Yang kedua, arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Yang ketiga adalah kepastian hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan meningkat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum, namun putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu, seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikat tidak baik dari arbiter. Selanjutnya adalah peran dan fungsi mediator. Yang pertama, peran mediator. Peran mediator dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk menyelesaikannya. Sebagai pihak yang netral yang melayani kedua belah pihak, mediator juga harus mampu melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau individu, dan membawa mereka pada 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak. Yang kedua, memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara pihak-pihak atau berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing. Yang ketiga, memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa. Mediator diharapkan mampu bersikap netral, membina hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalisir perbedaan, dan menitik beratkan pada persamaan yang semuanya bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi. Selanjutnya adalah tipologi mediator. Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari 2 sisi, di mana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa. Dari sikap mediator tersebut dapat diidentifikasi tipe-tipe mediator antara lain. Yang pertama, mediator otoritatif. Tipe otoritatif ini adalah mediator di mana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Selanjutnya adalah mediator social network. Mediator dengan tipe social network adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Yang ketiga adalah mediator independen. Mediator independen adalah tipe mediator di mana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan instansi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh manapun sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Selanjutnya adalah tahapan dalam proses mediasi. Yang pertama, tahap pembentukan forum. Pada awal mediasi sebelum rapat antar mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama.
Yang kedua adalah tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Yang ketiga adalah tahap penyelesaian masalah. Syarat menjadi mediator sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai berikut. Yang pertama adalah cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua adalah berumur paling rendah 30 tahun. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya. Yang keempat adalah tidak ada keberatan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan. Terima kasih, sampai di sini sajalah isi makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.